Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang di awal sudah Ibu sampaikan bahwa research itu ada ada kuantitatif, ada kualitatif. Kemarin kita sudah bahas yang kuantitatif. Sekarang kita akan bahas tentang kualitatif. Oke. Research kualitatif ada 3 bentuknya. Yang pertama namanya fenomenologi. Yang kedua ada etnografi. Yang ketiga ada namanya grounded theory. Grounded theory. Oke. Jadi research kualitatif itu ada 3 bentuknya. Yang pertama namanya fenomenologi, yang kedua namanya etnografi, yang ketiga namanya grounded theory. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bicara dulu tentang fenomenologi, atau Ibu singkat dengan PH aja, atau P. Research fenomenologi itu adalah penelitian yang menceritakan pengalaman subjek experience. Jadi fenomenologi itu adalah research yang menceritakan experience atau pengalaman seseorang terhadap apa yang mereka alami. Jadi contohnya misalnya pengalaman pengalaman pecandu rokok untuk berhenti merokok. Nah, itu adalah contohnya research yang fenomenologi, karena dia menceritakan pengalaman. Ingat, yang namanya kualitatif ini kan bentuknya kualitatif ya. Kualitatif itu berbentuk narasi, jadi bukan berupa angka. Kalau kuantitatif penelitian yang hasilnya berupa angka-angka. Tapi kalau kualitatif dia berupa narasi, cerita hasilnya. Jadi kalau untuk fenomenologi itu dia penelitian yang menggambarkan atau menceritakan atau yang menghasilkan pengalaman seseorang terhadap apa yang mereka alami. Itu adalah research fenomenologi, kualitatif fenomenologi. Nah, itu dia contohnya. Contohnya itu tadi, pengalaman seseorang untuk keluar dari pengalaman pecandu rokok berhenti merokok. Nah, itu contohnya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kalau kualitatif dia nggak banyak, bagian-bagiannya nggak banyak. Yang kedua tadi ada namanya etnografi. Penelitian etnografi.
penelitian kualitatif etnografi. Nih, kita lihat dari kata dasarnya saja. Etno berarti penelitian yang menggambarkan atau berkaitan dengan etnis atau budaya atau ras. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian etnografi, kualitatif etnografi. Contohnya, pengalaman penderita diabetes dalam mengontrol gula darahnya di suku Minang. Meskipun dia judulnya pengalaman, kalau pengalaman tadi kan jatuhnya ke fenomenologi. Cuman secara keseluruhan judulnya itu ada mengatakan etnis di suku Minang. Maka penelitian itu jatuhnya ke etnografi. Karena ada kata-kata yang mengandung di sana budaya, etnis atau ras. Maka dia penelitiannya jatuh ke etnografi. Jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, yang sekarang yang terakhir yaitu ada grounded theory. Penelitian kualitatif grounded theory. Grounded theory itu adalah penelitian yang menemukan teori baru. Nah, biasanya ini digunakan oleh peneliti-peneliti yang memang sudah punya pengalaman yang lama, karena dia harus menemukan teori yang baru. Jadi kalau untuk yang pemula biasanya nggak pernah menggunakan grounded theory ini. Nah, oke ya. Jadi itu dia yang kualitatif research. Sekarang Ibu simpulkan lagi ya. Terakhir, Ibu simpulkan lagi. Research ada dua, kuanti dan kuali. Kuanti dan kuali. Kuanti research yang berupa angka atau hasilnya berupa angka atau bisa dihitung, sementara kuali hasilnya berupa narasi atau pengalaman. Oke ya. Sekarang fokus pada research kualitatif, karena kuantitatif kita sudah bahas. Research kuali terbagi 3. Ada fenomenologi, ada etnografi, yang ketiga ada grounded theory. Oke. Fenomenologi yaitu artinya penelitian yang menggambarkan experience atau pengalaman seseorang terhadap apa yang dialami. Contoh penelitiannya adalah pengalaman pecandu rokok berhenti merokok. Nah, sementara untuk yang etnografi adalah penelitian yang mengarah ke budaya atau etnis atau ke ras. Etnografi itu contohnya ini, contoh penelitiannya adalah pengalaman pecandu rokok berhenti merokok di suku Minang misalnya. Nah, itu contohnya. Karena ada suku Minangnya, maka berarti etnografi. Yang terakhir ada grounded
teori. Grounded theory adalah penelitian yang menghasilkan teori baru. Oke ya, jadi sudah selesai untuk metode penelitian. Next kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian kita udah selesai. Oke ya. Semoga dapat dipahami dan feel free kalau ada pertanyaan silahkan ditanya lewat WA atau WA aja lah ya biar gampang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.